Lanjut. Oke, Bang Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah teman-teman, saya keadaannya baik. Cuma masih kaki aja yang kurang sehat. Masih kalau jalan masih sakit banget. Jadi berdiri lama masih belum bisa. Itu. Jadi Yang sebelah mana, kanan atau kiri? dua-duanya kalau lagi jalan tuh sakit banget. Jadi makanya kalau jalan sendiri, kalau jauh pakai tongkat. Tapi kalau jalan deket gitu masih bisa pegangan lah. Kalau jalan sama ada temennya, saya jarang pakai tongkat, suka bisa pegangan kan sama temen. Itu awalnya kenapa kaki bisa begitu? Kaki memang penyakit lama ini. Oh, penyakit Penyakit lama. lama. Dan nggak bisa hilang atau gimana? Nggak tahu karena asam urat saya tinggi kan kemarin. Waktu ngecek ke dokter sama timnya Nikita Mirzani, Mbak Nikita Mirzani, ya itu dicek semuanya, gula darah sama asam urat itu tinggi. Nah sekarang yang lagi diberesin nih gulanya dulu lagi diberesin, lagi di dalam pengobatan, sama asam uratnya udah kali tulang juga kemarin dibawa Apa ke rumah sakit. kata pihak dokter atau ini tuh tim medis apa? Iya katanya saya asam urat aja. Asam urat sama diabetesnya tinggi. Tapi mengkonsumsi obat masih ya? Masih itu ada. Malah banyak sekarang obat. Udah kemana aja sih berobatnya? Kalau terapi udah macam-macam lah terapi segala. Udah pernah lah diobati secara terapi. Cuman kalau dokter ini baru. Karena Mbak Nikita Mirzani harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya kemarin sudah waktu beberapa hari yang lalu saya dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit Geraha Kedoya. Nah itu diagnosanya seperti itu. Bang Fahmi, ini dalam masih proses penyembuhan, terus ada kabar yang kurang mengenakan kembali nih. Kemarin soal katanya datang ke pernikahan sang anak sebagai tamu undangan, bukan wali nikah atau bahkan sebagai pendamping anak. Gimana sih ceritanya? Sebenarnya pernikahan itu udah lama ya. Pernikahan itu udah lama, udah berapa bulan yang lalu, udah tanggal 5 Juli. Cuman itu saya pendam aja. Saya pendam lama-lama, akhirnya saya berpikir, saya diam gitu. Akhirnya kesedihan saya kemarin saya tuangkan di podcastnya Alvin Inlock. Itu sih udah merasa gimana ya, udah merasa sama anak tuh udah merasa kangen banget gitu. Kenapa kok jadi begini gitu, saya diginiin sama anak gitu kan, sementara kan saya orang tuanya gitu kan. Ya itulah, mungkin karena saya baper ya, mungkin saat itu saya baper, atau perasaan saya aja yang seperti orang asing di acara pernikahan itu saya datang, terus saya kepengen gitu ada di meja pernikahan anak saya gitu. Dan saya nggak tahu apa-apa, dan saya baru tahu kalau anak laki-laki nikah tanpa wali orang tua laki-laki juga nggak apa-apa gitu. Nah jadi yang sebagai saksinya tuh malah saudaranya mantan istri. Nah ya mungkin saat itu emang udah karena baper aja lah ya, perasaan udah merasa kayak orang asing, terus nontonin anak nikah gitu kan di depan gitu. Pengennya saya di sebelah mereka gitu kan. Di panggung pelaminan ya. Iya, di meja pernikahan kan, nikah beda sama resepsi. Oh iya. Di pas akad nikahnya. Pengennya sih saya ada di situ gitu kan. Cuman di situ saya di depannya aja gitu. Itu udah saya lama pendam, udah saya diam aja gitu kan, enggak. Cuman kemarin itu udah karena udah tingkat kesedihan saya udah tingkat tinggi lah gitu kan. Kenapa kok jadi anak-anak
kayak gini gitu sama saya balasannya. Kenapa saya diginiin gitu kan. Nah kemarin saya ungkapkan di podcastnya Alvin in Love, ya nggak nyangka kan jadi begini gitu. Ya cuman saya mau klarifikasi aja gitu kan, bahwa saya nggak tahu kalau laki-laki merit nikah tanpa wali orang tua laki nggak apa-apa gitu. Cuman nih perasaan saya aja gitu saat di situ kayak merasa asing gitu, tambah lagi kok gue orang tuanya nggak ada di meja itu ya gitu. Pengen banget kan anak nikah gitu, momen yang paling Sakral. iya, momen yang paling sakral, terus gue cuma dari di depan bersama tamu-tamu gitu. Itu aja yang gue sedih, yang gue pendam selama ini berapa bulan gitu. Baru kemarin gue ungkapin di Alvin in Love itu. Bang, jawaban anak apa sih bang? Sampai nggak jadiin abang wali? Jawabannya? nggak ada jawaban apa-apa, cuman ayah datang ya gitu. Ayah datang, pernikahan AA gitu. Terus gue sempet kaget kan, lah mau merit kapan gitu kan, tanggal 5 Juli gitu. Kok ayah baru kasih tahu? Iya pokoknya ini yang samping acara buat nentuin tanggal aja tuh gue nggak dikasih tahu gitu kan. Nggak dilibatin. nggak dilibatin. Itulah. Tapi gue pikir udah nggak apa-apa lah, kayak gitu kan masalah urusan pengantin perempuan ya, masalah tanggal dan tempat dan segala macam. Gue cuma bilang pesan sama anak gue, emang udah siap menghidupi anak orang gitu kan, jangan sampai gagal kayak ayah gitu kan. Gini, mau aku udah siap, insya Allah siap udah. Ya udah pas sampai di sana kan gue juga semangat ketemu, karena gue pengen ketemu sama anak gue yang kecil kan, karena udah 2 tahun gak ketemu. Nah ini momen yang pas gitu kan saat itu. Akhirnya gue bertemu lah di sana sama anak gue yang kecil. Ya ternyata biasa aja gitu, ketemu gue nggak gimana gitu. Ya biasa aja gitu. Ya pokoknya udah gitu doang. Ya pokoknya gue merasa asing lah saat acara pernikahan itu, gue merasa asing. Ya makanya tuh baru gue ungkapin kemarin tuh di podcastnya Alvin in Love itu, gue ungkapin, gue juga nggak nyangka juga nih bakal jadi rame kayak begini gitu kan. Ya udah, intinya gue sekarang udah bersyukur banget. Kemarin ya gue di Ambiar, gue juga udah ngomong di pagi-pagi Ambiar live juga, gue udah ngomong kalau saat ini anak gue sudah menemui gue di kosan. Jadi dia bilang berkat timnya Nikita Mirzani, Mbak Nikita Mirzani nelfon ke anak gue berdua. Ya nggak tahu apa yang diomongin, sampai akhirnya anak gue mau datang ke kosan gue, dan di WA, iya AA sama adik mau datang. Kaget gue, bener apa enggak gitu. Sampai dia itu gue masih lupa, tapi begitu dia di sini gitu duduk depan gue sampai nembak pipi. Apa gue cek mata, gue pikir ini bener apa enggak gitu kan, bener apa enggak gitu. Ya kenyataannya bener ya udah gitu. Gue seneng aja dari situ. Gue saling inilah sama anak, saling bicara antara anak sama ayah. Ya intinya pesannya gue nggak minta apa-apa sama anak gue cuma minta diperhatiin aja, diliatin aja gitu, karena gue lagi keadaan nggak baik-baik kesehatannya gitu. Emang nggak pernah video call atau gimana bang sehari-hari? Nggak pernah lah ajak kangen video call. Kenapa bang? Nggak tahu. Apa mungkin dilarang atau gimana? Saat itu emang gue nggak mau seujon, nggak mau berpikir macam-macam. Pokok pernah dia bilang dia sibuk, nggak ada waktu kerja shift malam, paginya harus istirahat, kerjanya malam lagi, gitu. Jadi ya gue masih oh iyalah mungkin sibuk, masih sibuk. Tapi gue pikir-pikir kok sibuk, nggak bisa nemuin gue hampir dari bulan Juli sampai Desember, berapa bulan tuh? Ya kan sekitar 6 bulanan. 6 6 bulanan ya kan. Ya
itulah rasa sedih gue ya gue ungkapin di podcast itu. Jadi ingat-ingat lagi gitu waktu pas dia nikah gue seperti itu gitu. Tapi Bang, apa ketika- bang yang menurut abang ada bilang gue ngerasa asing gitu? Apa nih yang menyebabkan abang serasa diasingkan di sana? Apakah ada faktor orang lain atau memang mereka yang biasa-biasa aja apa dengan kehadiran abang gitu? Atau mungkin Ya dari pihak saudara mantan ya. Karena gue juga bawa saudara-saudara gue kan, bawa saudara dari pihak saudara mantan, ya diasingin, nggak disapa apa nggak segala macam. sama saudara-saudara mereka Tapi juga bang? gue menyapa, gue nyamperin. Tapi mereka yang gitu, mereka cuek lah gitu. Udah sampai pun besan gue itu juga kayak gitu, yang dulu kayak sama gue gimana gitu. Karena kan anak gue pacaran sama istrinya sekarang tuh dari SMA, dari kelas 1 SMA, dan gue tau kecilnya tuh anak gitu, maksudnya tau pacarannya gitu. Sama gue tuh baik gitu, orang akrab udah kayak anggap gue anak sendiri lah. Iya. Sering ke rumah gitu main, keluarganya juga baik. Tapi pas gue di sana gue habis. Iya. Ya makanya itulah gue merasa jadi orang asing di saat anak gue nikah. Bang, emang mantan istri sendiri nggak ada komunikasi ke abang langsung atau gimana sih? Nggak ada. Artinya Tidak ketika di ada acara setitik pun, tidak ada sekata ucapan bahwa anak kita mau nikah, nggak ada. Cuma anak gue doang, Farel, yang bilang mau nikah tanggal segini. Udah. memangnya seberapa ininya sih hubungan abang Bang Fahmi sama mantan istri? Hubungannya seperti apa gitu sehingga kayaknya seolah-olah ada pemutusan atau ada hambatan. Iya, gue sama mantan yang emang sama-sama punya masalah. Gue punya masalah, gue punya masalah. Gue salah, dan dia pun juga mempunyai kesalahan yang fatal bagi gue. Ya, makanya itu yang nggak bisa kita menyatu gitu. Jadi selalu ribut daripada keributan terus. Akhirnya gue yang pergi gitu. Gue yang mencoba menenangkan diri dulu lah, sama-sama menenangkan diri. Siapa tahu baik gitu kan, nanti sama-sama sendiri-sendiri gitu kan. Nah akhirnya malah jadi nggak baik gitu kan. Ya gue sempet kan waktu di acara pernikahan anak gue juga, gue sempet ngomong sama mantan gue karena kan ketemu Gitu. gue bilang berdua ya sebaiknya gue mau balik lagi gitu. Gue mau balik lagi sama dia, sama keluarga lah, gue pulang lah istilahnya. Dia bilang nggak usah, lebih baik kita putus, kita pisah, ini semua demi anak-anak, dia bilang gitu. Dengan alasan apa bang dia mengucapkan itu bang? Nggak ada alasan apa-apa. Nggak ditanyakan dengan mantan? Dia bilang lebih baik jadi saudara, dan dia bilang ke gue, kamu jangan egois, harus menentukan sikap. Karena gue selama ini belum pernah ngomong kata-kata cerai kan sama dia, belum pernah sama sekali, belum pernah seujung-ujung gue ngomong cerai itu belum pernah. Apa yang membuat jadi retak rumah tangga Bang Fahmi? Ya itu tadi gue bilang, gue nggak bisa ngomongin di sini. Gue punya kesalahan besar, Oke. dia juga punya kesalahan yang besar gitu. Makanya sama-sama punya salah. Jadi ya karena sama-sama lagi tuh sama-sama emosi, sama-sama menginikan egonya, mempertahankan egonya. Jadi ya kayak gini ya jadinya hasilnya. Bang, tapi sejauh ini kemarin itu memang anak-anak tuh diasuh total oleh mantan istri atau gimana? Iya, mereka anak-anak sebelum anak gue yang married itu ya sama ibunya lah. Gue cuma menyendiri. Nah situ lah gue nggak bertemu anak tuh 2 tahun. Artinya akses untuk bertemu anak juga terbatas atau
sama sekali Ya susah. nggak peduli dia sama gua gitu, nggak peduli, nggak pernah ngubungin, nggak pernah apa gitu. Bang, ngerasa gak bang kalau abang punya pikiran jelek, oh gue dijauhin nih sama anak gua gitu bang? Ya iyalah, Oke. gue suka gue sering WA gitu kalau saya bilang ke anak-anak, ya sebelum minta maaf, mungkin kalian kecewa dengan keadaan sekarang begini kan. Karena apa? Karena gue dari dulu udahlah pernah ngerasain susah, senang, udah selalu berempat gitu, selalu berempat sama keluarga gue. Nah, maksudnya yang gue alamin sekarang ya, sekarang gue dalam keadaan begini gue ngalamin sendiri, itu aja gitu yang buat gue makin sedih, makin gimana gitu kan. Kalau masalah susah senang ya gue udah sering gitu ngerasain, dan gue saat itu gue berempat gitu sama keluarga gue. Nah, tapi sekarang gue ngerasain sendiri, ya gue merasa lah wajar lah, misalnya merasa dijauhin gitu kan, gue wajar lah ada perasaan itu. Bang, ketika di acara akad, ketika tidak menjadi sebagai wali, mohon maaf sebelumnya, ada keinginan untuk pergi nggak sih dari tempat itu ketika itu ya? Karena kan berasa gue nggak dianggap gitu. Harusnya gue Kalau ada di kakak situ. gue WA, Harusnya gue ada di situ kakak misalnya. gue jangan WA gue. WA apa bang? Kalau gue jadi lo, gue udah kabur, gue udah cabut. Dia WA, ngapain lu kayak gini, lu diginiin, udah cabut aja. Kalau ntar abis acara adat kita cabut. Jadi gue di resepsi nggak ada. Jadi pas abis nikah acara adat gue, karena anak gue ya mohon ya, anak gue bilang Farel pas acara adat gue harus ada. Nah itulah saat itu gue berdampingan sama mantan kan. Nah itu di situ gue ngomong gue pengen balik gitu kan. Akhirnya ditolak sama dia nggak mau, lebih baik kita pisah aja. Mana suratnya? Ya gue pikir kan surat itu pakai uang ya kan, bikin surat itu pakai uang ya buat kehidupan gue aja susah gitu kan. Udah kalau kamu nggak mau buat, saya buat gitu. Udah terserah. Akhirnya dia buat, gue cuma tanda tangan. Begitu ada yang datang kemari gitu masih surat tangan, gue cuma tanda tangan aja udah. Ya bang, hikmah apa sih bang